Pemirsa, saat ini masih banyak masyarakat yang masih kurang bijak dalam mengelola keuangannya. Masih saja banyak yang masih menunda berinvestasi. Nah, bagaimana solusinya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, belakangan ini kita banyak sekali menerima pertanyaan dari pemirsa. Salah satunya diantaranya yaitu masih bingung untuk memulai berinvestasi. Nah, bagaimana solusi yang ditawarkan? Iya, sebenarnya tidak perlu bingung. Kalau bingung, dia harus bertanya kepada orang yang lebih mengerti dan memahami. Atau Siapa kepada itu, Pak? perusahaan asuransi atau perusahaan investasi. Kenapa? Karena banyak orang yang pada waktu mereka tidak memahami harus berbuat apa dengan dana yang dia miliki, maka akan salah pada waktu dia mendapatkan informasi dan kemudian oh ya saya percaya aja, taruh aja di properti yang mungkin dia nggak jelas atau ke satu usaha yang juga tidak jelas. Jadi pada akhirnya dia harus banyak bertanya. Itu yang nomor satu. Terus nomor dua, pada waktu dia sudah bertanya pasti akan diarahkan. Oke, dana yang Anda miliki jumlahnya misalnya contoh, oke nggak seberapa, tapi mulai dengan investasi yang sederhana terlebih dahulu. Sederhana itu contohnya apa? Misalnya contoh, saya mau taruh uang saya di deposito, itu yang paling sederhana. Atau secara prinsip saya juga mau, saya diproteksi, saya nggak boleh tanpa proteksi. Jadi prinsip yang harus diingat juga, setelah saya menanyakan kepada yang mengerti, maka saya harus pahami apa saja yang harus dilakukan oleh saya untuk melindungi aset saya, melindungi diri saya, melindungi masa depan keluarga saya. Dia harus tahu. Tapi jika yang bersangkutan itu ternyata masih usia muda, masih single, belum menikah, belum berkeluarga, apa masih perlu memikirkan mengenai investasi maupun asuransi ini, Pak? Itu pun wajib, ya. Jadi pemahaman atau pendidikan mengenai investasi dan berasuransi itu harus dimulai dari sejak dini, ya. Jadi kalau bahkan sekarang ini ada banyak kegiatan yang dibuat untuk anak-anak sekolah. Mereka harus melek investasi istilahnya, melek asuransi. Sehingga pada akhirnya mereka akan paham, oh kalau saya memiliki uang sekian, pendapatan saya sekian, maka saya harus apakan uang ini. Karena jangan sampai dia berpikir bahwa saya punya uang, saya hanya pakai untuk konsumtif. Nah ini juga salah. Jadi dia harus mengerti, dana ini saya harus alokasikan untuk apa. Dan kemudian pada waktu saya sudah alokasikan, jangan pernah kita menunda-nunda sesuatu yang terkait dengan, yang saya selalu tekankan adalah asuransi jiwa itu wajib. Nggak boleh dibilang, oh nanti aja belakangan, oh itu wajib. Kenapa? Karena bukan hanya melindungi saya, tapi melindungi seluruh keluarga saya. Ya, dan bahkan kalaupun ada sesuatu yang perlu dipikirkan adalah pada waktu misalnya dia masih muda, masih single, dengan dia punya proteksi yang cukup, maka ini juga bisa menjadi nilai jual bagi dia. Ya, pada waktu dia mau cari pasangan, saya sudah punya. Sudah terproteksi begitu ya, Pak ya? Saya sampai sekian besar, akan lebih mudah. Oke, nah jika kita sudah menentukan kiranya kita akan investasi atau proteksi di mana, tapi yang paling penting juga untuk memilih perusahaan asuransi ataupun perusahaan investasi, tentunya kita harus punya trik juga ya Pak ya, untuk memilih yang tepat supaya uang kita tidak hilang begitu saja. Bagaimana? Betul, dan inilah saat ini di Indonesia banyak sekali edukasi atau pendidikan mengenai investasi yang dilakukan, ya. Dan paling penting kita harus pahami yang nomor satu adalah dalam memilih perusahaan asuransi atau investasi, dia harus memahami yang namanya kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kesehatan keuangannya sudah jelas, dia sudah pahami, dia sudah mendapatkan gambaran itu, maka dia harus juga melihat pada waktu dia harus berhubungan dengan agent misalnya, atau dengan perbankan yang banyak saat ini bekerja sama dalam bentuk bank assurance misalnya. Nah, dia juga harus paham apa yang saya harus beli, kebutuhan apa yang saya harus dapatkan. Misalnya contoh, oh kalau saya masih baru, tadi saya harus ada kesehatan, saya harus ada asuransi jiwa. Kalau penyakit kritis saya perlu enggak? Kalau pas saya sudah punya anak, oh anak saya perlu enggak saya harus kasih. Nah, itu semua harus dia buat prioritas. Sehingga pada waktu sudah ada list of priority-nya dia, maka dia bisa dengan tepat mengalokasikan anggaran dia. Baiklah, Pak Norman, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan informasinya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh